Teman-teman, yuk langsung aja kita bahas rumusnya. Kali ini gua punya data penjualan HP 14 Mei 2026. Bisa kalian lihat datanya simple banget ya, cuman ada 12 baris. Dan tentunya di dunia kerja itu datanya nggak sesimpel ini ya teman-teman. Tapi gua juga udah punya data yang gua bikin semirip mungkin sama data di dunia kerja ya. Kalian bisa lihat barisnya aja sampai 3.700 dan di dunia kerja sebenarnya bisa lebih banyak lagi, bisa sampai puluhan ribu. Nanti juga gua bakal aplikasikan si rumus ini ke data yang ini. Nah, kalau untuk latihan kita pakai yang ini aja. Yang pertama rumus sum. Rumus sum itu simpelnya rumus yang untuk menjumlahkan data ya. Data yang kita pilih, misalnya kita bisa ketik aja sama dengan sum tab, kemudian pilih range yang kita pengen jumlahkan. Di sini kita akan coba menjumlahkan HP yang terjual ya. Jadi bisa diklik aja di sini, kemudian blok sampai bawah, kemudian enter. Atau bisa juga sum tab, klik di sini, kemudian control shift, kemudian bawah, panah bawah, kemudian enter. Oke, itu untuk sum. Kemudian yang selanjutnya sum if. Nah, untuk sum if ini kita harus punya tujuannya dulu. Tujuannya apa? Misalnya di data ini kita ingin menjumlahkan si Budi ini menjual berapa HP. Kan ini ada beberapa si Budi nih. 1, 2, 3. Nah, dengan sum if ini kita bisa langsung menjumlahkan semuanya tanpa menghitung satu-satu. Nah, tapi kita harus menentukan 3 hal, yaitu range, kriteria, dan sum range. Untuk range itu wilayah atau kolom tempat si kriteria itu berada. Kriteria itu atau tujuan ya. Jadi kan tadi kita tujuannya mencari jumlah HP yang terjual oleh si Budi. Berarti tujuannya itu kan si Budi. Nah, si Budi itu ada di kolom sales. Nah, berarti kita pilih range-nya di sini sampai bawah, sampai full. Nah, jangan lupa untuk dikunci dengan cara menekan Fn+4 atau mungkin di beberapa versi Excel cuman F4 aja yang ditekan langsung kekunci. Nah, tanda sudah dikunci ada tanda dolar di sini. Dolar, 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 dolar. Kemudian titik koma, kita tentukan kriterianya. Kriterianya tadi kan kita pengen nyari si Budi, penjualan si Budi. Nah, bisa kita langsung ketik manual aja dengan cara kutip Budi. Di sini kapital tidak ngaruh ya teman-teman. Kutip lagi, titik koma, kemudian sum range-nya tentunya yang ini. Ctrl shift bawah, jangan lupa dikunci, kemudian enter. Hasilnya 7. Kita bisa lihat 3 tambah 1, 4, 4 tambah 3, 7. Berarti hasilnya udah betul. Nah, cara yang kedua, misalnya kita pengen mengetahui jumlah penjualan HP dari semua sales. Nah, gue udah ketikin semua salesnya di sini. Langsung kita bisa ketikkan aja rumusnya sama dengan sum if tab, kemudian range-nya tentunya yang ini. Jangan lupa untuk dikunci, titik koma. Nah, kriterianya kan kalau tadi kita menulis manual dengan kutip. Nah, kalau ini kita bisa klik aja di sini, titik koma lagi, kemudian sum range-nya yang ini. Jangan lupa dikunci, enter. Nah, enaknya cara yang kedua ini kita bisa langsung klik 2 kali aja di sini, kemudian otomatis kriteria yang lainnya juga hasilnya langsung terisi. Nah, gue mau jelasin yang terkait yang tadi dikunci ya teman-teman. Misal nih, gue coba tulis
rumus ulang tanpa dikunci. Nah, ini enggak gua kunci ya teman-teman. Langsung di titik koma, langsung diklik kriteria, kemudian titik koma lagi, klik di sini. Nah, pasti hasilnya bakalan beda. Nah, ini salah ya teman-teman. Kita bisa lihat Budi ini 4, padahal kan harusnya hasilnya 7. Kenapa? Karena tadi rumusnya tidak dikunci di atasnya. Nah, bisa kita lihat kotak yang biru ini jadi ngegeser ke bawah. Jadi uh, sel yang kosong ini jadi terbawa, sama halnya dengan yang sum range-nya. Yang kotak biru mewakili yang ini, yang range, kotak ungu mewakili yang sum range. Makin ke bawah rumusnya makin ngegeser. Tuh, kalian bisa lihat. Nah, itulah fungsinya dikunci. Jadi agar si rumusnya itu tidak ngegeser, jadi tetap di A3 sampai A12. Di sininya juga sama, dari D3 sampai D12. Kita coba ketik ulang aja. Kita kunci. Kunci lagi. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Ini kan di sini sudah betul range-nya. Kan kalau ini salah karena ngegeser, jadi yang Budi yang baris ketiga ini tidak terbawa tadi rumusnya. Nah, kalau dikunci sudah betul lagi hasilnya dan range-nya juga sudah betul. Oke. Next, kita belajar sum ifs yang ada S-nya. Nah, untuk yang sum ifs ini, karena kalau misalnya tadi kita tujuannya cuma ingin mengetahui penjualan per salesnya berapa. Nah, misal sekarang kita pengen juga mengetahui per sales dan per brand. Jadi kita harus menggunakan rumus sum ifs yang ada S-nya di ujungnya. Jadi jumlahkanlah jika, jadi kriterianya ada banyak. Misal di sini, contoh pertama kita pengen tujuan kita mengetahui sales Budi berapa dan brandnya yang Vivo. Kita bisa langsung aja tulis sum if. Nah, bedanya untuk yang sum if ini, kita harus menentukan sum range-nya di awal. Sum range-nya tentunya yang ini, jangan lupa untuk dikunci. Kemudian kriteria range, tentunya yang ini. Kemudian kriterianya yang Budi. Belum ke titik koma. Kunci, titik koma. Budi. Nah, untuk Vivo ini kan berada di kolom brand, berarti kriteria range-nya yang ini. Jangan lupa dikunci, titik koma, kemudian kriterianya yang ini. Nah, jadi si Budi menjual HP brand Vivo itu sejumlah 6. Kita coba tarik. Nah, ini salah ya teman-teman. Kenapa salah? Karena seperti yang udah gua tulis di sini, untuk sum ifs ini kriterianya harus mengunci kolomnya atau barisnya saja. Maksudnya gimana? Nah, kita bisa lihat untuk yang Samsung ini kriteria pertama G3. Padahal kan harusnya si Budi nih kriterianya, tapi ini malah di G3, malah di angka 6 ini. Kan padahal harusnya di si Budi. Sini juga tuh. Malah di H3. Kolom H baris 3. Kan harusnya di si Budi. Kenapa? Karena kita tadi di rumus awalnya tidak mengunci si kolomnya aja. Si kolomnya. Nah, cara menguncinya dengan
bisa F4 2 kali, F4, F4, F4 lagi. Nah, ini tandanya kita sudah mengunci kolom F, tapi tidak dengan baris 3-nya. Nah, setelah ini kita bisa tarik aja. Kan yang tadinya ini G3, si kriteria satunya, ini yang kotak ungu, G3. Ketika sudah dikunci di kolom F-nya, yang ini, maka si kriteria pertama itu akan tetap di kolom F3. Nah, bisa kita lihat Xiaomi ini menambah 1. Nah, kita cek aja satu-satu rumusnya. Tuh, kriteria pertamanya itu betul di sini, di F3. Paling ujung juga tetap di F3. Jadi teman-teman, penjelasannya kayak gini. Tanda dolar ini tandanya mengunci ya. Dan D ini tandanya kolom. Misal yang ini nih. Jadi ini dolar D kita mengunci kolom D, dolar 3 mengunci baris ketiga. Jadi kita mengunci kolom D dan baris ketiga. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa klik 2 kali aja ke bawah. Nah, ini juga salah teman-teman. Kenapa? Karena untuk kriteria keduanya tidak kita kunci tadi. Nah, bisa kita lihat kriteria keduanya kan harusnya Vivo. Sini. Nah, ketika pindah ke si sales EK, kriteria keduanya malah ke G3. G3 di sini. Kan harusnya G2 nih di sini. Tapi ini malah ke G3. Makin ke bawah makin ngegeser. Nah, untuk yang ke bawah ini, kita seharusnya mengunci si barisnya dengan menekan F4. Nah, barisnya aja. Kita bisa geser lagi. Kemudian klik 2 kali. Nah, sekarang hasilnya udah bener. Jadi gua ulangi teman-teman. Nah, ini tandanya. Kalau yang ini, yang kriteria pertama, dolar F, artinya kita mengunci kolom F baris 3. Tapi barisnya tidak dikunci. Nah, sebaliknya yang ini, kita hanya mengunci barisnya aja, tapi tidak dengan kolomnya. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ke data yang real. Nah, misal gue pengen tahu penjualan per salesnya masing-masing. Kita langsung copy aja semuanya. Ctrl Shift bawah, copy. Kemudian kita bikin sheet baru aja. Kita bisa paste di sini. Nah, kita langsung ke data aja. Kemudian remove duplicate. Oke. Nah, jadi kita bisa langsung dapat datanya tanpa harus mengetik satu-satu. Dan tidak terduplikat. Begitu juga dengan yang brandnya. Nah, kita paste dulu di sini aja. Data dan remove duplicate lagi. Nah, untuk ini kita copy. Kemudian pastenya trend post. Kenapa? Supaya ngepastenya ke pinggir. Nah, jadi kan sama kayak yang sheet ini. Tapi datanya beda. Nah, kita bisa sum if aja. If sum range-nya. Kita kan pengen nyari total penjualan, berarti yang ini. Jangan lupa dikunci. Titik koma. Kriteria range yang pertama kan tadi kita pengen nyari per sales. Berarti yang ini, kolom sales. Jangan lupa kunci, titik koma. Kriterianya, si Budi. Nah, jangan lupa kunci berarti kalau misalnya kriterianya di pinggir, ke bawah gini berarti kita harus mengunci kolomnya aja. Berarti kita kunci kolomnya aja. Gini aja deh.
ketikin dolar. Nah, gini. Di koma. Kriteria keduanya berarti si brand, kolom brand. Karena kita pengen tahu per sales dan per brand. Jangan lupa dikunci, titik koma lagi. Nah, untuk yang ini kita kunci barisnya aja, berarti di sebelah sini. Bisa dengan di manual kayak gini atau bisa juga ditekan Fn+4. F4-nya 1 kali. Kemudian enter. Nah, udah muncul hasilnya. Gitu ya teman-teman. Jadi yang harus digarisbawahi yang terkait yang kunci tadi ya. Jadi ini ingat teman-teman, kalau bentuknya seperti ini berarti kita tidak mengunci kolom B tapi mengunci baris 2. Nah, sebaliknya kalau yang ini kita mengunci baris A tapi tidak mengunci baris 3. Kita mengunci kolom A tapi tidak mengunci baris 3. Nah, sedangkan yang ini kita mengunci kolom C dan mengunci juga baris 2. Gitu aja teman-teman untuk video hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Untuk filenya juga udah gua upload di kolom deskripsi. Jika kalian suka video ini, boleh like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Nah gitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.